Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di penelitian proposal yang berjudul pemanfaatan ikan nila, Oreochromis niloticus, dan eceng gondok sebagai pupuk organik cair. Nama Yunisa, NIM 0506 1381 2 2035, dosen pembimbing Sabri Sudirman, SPDI MSI PHIDIT, dan Herpandi, SPDI MSI PHIDIT, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, tahun 2020. Pemanfaatan ikan nila dan eceng gondok sebagai pupuk organik cair mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat pengelolaan limbah perikanan menjadi pupuk cair dengan penambahan eceng gondok, serta menganalisis komponen unsur hara, pH, dan NPK. Sedangkan manfaat yang terdapat di dalam pembuatan pupuk organik cair ini adalah untuk memberikan informasi di bidang perikanan, khususnya pembuatan pupuk organik cair menggunakan limbah ikan nila dengan penambahan eceng gondok berdasarkan analisis hasil komponen unsur hara makro berupa mengukur keasaman atau pH dan NPK. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di 3 tempat, yaitu di Laboratorium Pengolahan Hasil Perikanan, Laboratorium Kimia dan Biologi Hasil Perikanan, Laboratorium Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Pertanian, yang akan dilaksanakan pada bulan 6 Juni 2020 sampai dengan selesai. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada eceng gondok, EM4, limbah ikan nila, dedak padi, gula pasir, air kelapa, aquades, H2SO4, pekat 98%, asam borat, NaOH 40 00 gram, indikator Conway, selenium mixture, parafit cair, Devarda olai, HCl pekat 37%, NOH pekat 65%, HClO4 70%, amonium moly dan kalium antimonitrat, larutan standar induk P1000 mg trisol. Alat pembuat pupuk cair yaitu menggunakan sarung tangan berfungsi untuk menghindari berkontak langsung dengan bahan. Yang kedua, serokan berfungsi untuk menghomogenkan atau mengadukan bahan baku, ember berfungsi sebagai tempat penampungan, damparan berfungsi sebagai tempat pemotong, dan pisau berfungsi sebagai alat tajam untuk memotong. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur larutan, dan ember tertutup berfungsi sebagai tempat proses fermentasi. Di sini menggunakan 2 cara kerja, yaitu cara kerja pengenceran EM4. Pengenceran dilakukan dengan menambahkan EM4 100 ml ditambah gula pasir dan air 1 liter, lalu dihomogenkan dan diendapkan selama 5 hari sehingga proses EM4 terbentuk. Yang kedua, yaitu pembuatan pupuk organik cair dengan bahan baku limbah ikan ditambah potongan eceng gondok, ditambah dedak padi, ditambah air kelapa, dan ditambah EM4 sebagai starter. Lalu difermentasi selama 30 hari. Setelah 30 hari, pupuk organik cair disaring, lalu jadilah pupuk organik yang siap digunakan untuk melakukan pemupukan. Bagan penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap, yaitu RAL, yang terdiri dari 5 perlakuan 4 kali ulangan. Parameter uji yaitu suhu fermentasi diukur setiap hari dengan menggunakan termometer. Waktu fermentasi ia dihitung setiap hari selama 30 hari. Kualitas pupuk organik yaitu kadar unsur N diukur dengan menggunakan metode Ketjal, yang kadar unsur P digunakan dengan metode spektrofotometri. Kadar unsur hara diukur dengan menggunakan metode ASS, Atomic Absorption Spectroscopy. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 5 kali perlakuan dan 4 kali ulangan. Parameter yang diuji yaitu suhu fermentasi yang diukur setiap hari menggunakan termometer. Waktu fermentasi yang dibutuhkan lama waktu 30 hari. Kualitas pupuk organik yang diukur yaitu kadar unsur N diukur dengan menggunakan metode Jedal. Kadar unsur P diukur menggunakan metode spektrofotometri. Kadar unsur K diukur dengan menggunakan metode AS, Atomic Absorption Spectroscopy. Lalu analisis data. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Analisis statistik non parameter yaitu menggunakan analisis one-way ANOVA dengan taraf signifikasi 5% dan uji lanjut Duncan agar dapat melihat pengukuran rasio bahan baku terhadap pupuk organik. Terima kasih kepada yang sudah menonton pra penelitian seminar
Yunisa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang dari penelitian ini yaitu memanfaatkan limbah hasil perikanan, di mana jeruan ikan nila itu masih banyak mengandung protein berkisar 36-57%, serat kasar 0,05 sampai 2,38%, kadar air 24 sampai 63%, kadar abu 5% sampai 17%, kadar Ca 0,9 sampai 9%, serta kadar P yaitu 1 sampai 1,9%. Yang dimana limbah perikanan ini masih banyak mengandung protein yang sangat bermanfaat apabila diolah lagi menjadi produk yang dapat meningkatkan nilai jual dengan penambahan eceng gondok, di mana eceng gondok ini banyak mengandung unsur N yang berfungsi sebagai suplai makan bakteri, yang dimana mengandung bahan organik sebesar 78,47%, organik C organik 21-23%, N total 10-28%, total 0,0011%, dan K total 0,016%. Dengan penambahan air kelapa yang berfungsi sebagai tempat yang berfungsi sebagai mempercepat proses fermentasi karena mengandung unsur protein 0,1%, AEG 12,75%, ALA 2,41%, CYS 1,17%, Sero 0,91%, merupakan 4 jenis asam amino ini yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi, sehingga kandungan proteinnya di dalam air kelapa berfungsi dalam proses fermentasi. Terus itu penambahan dedak. Penambahan dedak ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat karena di dalam dedak ini mengandung protein kasar sebesar 12,9%, lemak 13%, serat kasar yaitu 11,4%, Ca 0,07%, P 0,22%, Mg 0,9%, dan kadar air 9%. Dengan penambahan LM4, LM4 ini merupakan starter untuk proses fermentasi, yang dimana fermentasi dan statistik yang bakterinya menggunakan asam bakteri fotosintesis.